Ya, untuk analisis menggunakan metode two-way ANOVA. Ya, di sini ada dua metode yang kita gunakan, yaitu two-way ANOVA dan one-way ANOVA. Jadi untuk yang two-way ANOVA kita menguji yang ini ya, data yang ini. Nah, kemudian untuk yang one-way ANOVA kita untuk yang penurunan ini ya. Nah, ini untuk one-way dan ini untuk two-way. Jadi two-way itu karena di sini ada dua faktor, yaitu faktor perlakuan dan ada faktor dari waktu ya, ini ya. Nah, ini. Nah, dari data ini kemudian kita susun seperti ini ya penyusunannya. Jadi tadinya kan seperti ini datanya, kita susun menjadi susunan vertikal seperti ini ya. Yang tadinya normal seperti ini, horizontal, kita susun menjadi vertikal seperti ini. Nah, di sini juga saya sudah tambahkan untuk pengkodeannya. Jadi perlakuan itu ini ya untuk kodenya. Satu itu adalah NaCMC. Nah, ini ya. Dua itu adalah untuk kode natrium dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk waktu, satu untuk yang ini ya, awal DO, kemudian dua ini untuk yang induksi. Nah, seperti itu dan seterusnya. Nah, disusun seperti ini ya. Oke. Nah, untuk yang one way sama ya penyusunannya seperti ini. Jadi satu karena ini hanya satu faktor yaitu perlakuan saja. Satu ini adalah perlakuan ya, ini ya. Nah, satu untuk ini ya, NaCMC ya, basicnya ini adalah pengkodanya itu sama saja dengan yang ini. Nah, ini sama saja. Oke, nah selanjutnya setelah datanya kita tabulasikan seperti ini, kita buka aplikasi SPSS. Nah, seperti ini ya, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26. Nah, kita buka ini variable view. Nah, kita masukkan ini ya. Nah, kode ini untuk yang singkatan dari namanya ini ya. Oke, kita copy. Kemudian kita paste di sini, klik kanan. Nah, selanjutnya untuk label kita isikan ini ya. Nah, selanjutnya kita masukkan untuk pengkodeannya. Nah, ini ya, PR1 adalah perlakuan untuk yang two way, kemudian PR2 ini untuk perlakuan yang one way. Nah, kita masukkan kodenya di sini ya, di bagian value. Nah, kita klik value 1, kita isikan ini ya. 2. Oke. Kemudian untuk yang waktu, nah seperti ini ya, ada 8 kode, lalu klik OK. Nah, kemudian untuk yang perlakuan one way ini kan sama saja ya kodenya, ini tinggal kita copy saja seperti ini, copy, kita paste di sini. Oke, nah setelah seperti ini kita masuk ke data view. Nah, kita copy ini dulu ya. Nah, kita copy dulu yang ini seluruhnya ya, kita copy, kita paste di sini. Kemudian yang untuk uji one way. Oke, nah setelah seperti ini lalu kita
uji yang pertama di sini adalah nanti deskriptif dilakukan ya. Ini output sekalian dengan uji two way atau one way. Nah, yang kita pertama lakukan di sini adalah uji normalitas terlebih dahulu. Jadi tahapannya sama ya untuk two way maupun one way. Nah, pertama adalah normalitas, kemudian homogenitas, ANOVA, dan yang terakhir adalah Duncan. Sama ya tahapannya. Jadi one way atau two way tahapannya sama. Nah, untuk pengujiannya seperti ini. Klik Analyze, kemudian Descriptive, kita pilih menu Explore. Nah, kita masukkan perlakuan ini ke factor list, kemudian ini ya, diameter peradangan, ini yang untuk yang two way, kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik Plots, kita pilih ini ya, Normality Plot with Test, Continue, kemudian OK. Ya, seperti ini untuk hasilnya. Yang pertama kita lihat di sini adalah uji normalitasnya. Nah, untuk normalitas ini kita gunakan nilai dari Shapiro-Wilk ya. Nah, untuk sig-nya, nah ini yang terpenting ya. Sig ini nilainya harus lebih besar dari 0,05 baru dikatakan datanya itu terdistribusi normal. Nah, di sini dapat kita ketahui. Jadi untuk yang NaCmC ini sig-nya adalah 0,06. Nah, ini lebih kecil ya. Kemudian untuk yang natrium ini nilainya 0,055. Nah, ini lebih besar. Jadi untuk CmC ini terdistribusi tidak normal. Kemudian untuk natrium terdistribusi normal. Nah, begitu dan seterusnya ya untuk cara membacanya. Oke, selanjutnya adalah kita melakukan pengujian. Di sini 3 sekaligus ya pengujiannya, yaitu uji homogenitas, ini homogenitas, deskriptif, two way, sekaligus dengan uji Duncan. Nah, untuk pengujiannya seperti ini. Klik Analyze, kemudian ini ya, General Linear Model, kita klik Univariate. Di sini kita menguji two way terlebih dahulu ya, jadi two way. Di situ ada pengujian homogenitas, deskriptif, ANOVA, dan Duncan. Nah, perlakuan kita masukkan ke dalam fixed factor, waktu kita masukkan ke dependent variable. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik model, ini kita biarkan default, kontras kita biarkan default. Nah, plots, untuk two way kita masukkan ini juga. Nah, diameter peradangan. Sorry, ini ada kesalahan, kita reset dulu. Jadi perlakuan dan waktu ini dua ya, perlakuan dan waktu kita masukkan ke fixed factor, kemudian diameter kita masukkan ke dependent variable. Nah, seperti ini. Nah, ini two way karena di sana dua faktor. Lalu kita klik plots. Nah, kita masukkan seperti ini ya. Nah, seperti ini dulu. Kemudian PR1 kita masukkan ke dalam spread lines, kemudian WK atau waktu kita masukkan ke horizontal axis. Nah, ini berguna untuk menampilkan grafik. Untuk menampilkan grafik yang ini ya, grafik ini. Oke, selanjutnya post hoc kita klik. Nah, kita masukkan keduanya. Kita pilih di sini Duncan ya untuk uji lanjutnya, continue. Save, ini kita biarkan, kemudian min juga kita biarkan. Nah, ini ya option, kita centang ini descriptive statistic ya, lalu kita centang ini homogeneity test. Nah, ini ya, continue, lalu oke. Ya, seperti ini ya untuk outputnya. Jadi ini adalah untuk output deskriptif. Nah, yang ini ya, output deskriptif. Kemudian ini adalah untuk output dari uji homogenitasnya. Nah, untuk uji homogenitas di sini kita lihat adalah nilai dari based on mean. Nah, ini ya.
Nah, nilainya itu harus lebih besar dari 0,05 baru dikatakan datanya itu homogen. Nah, ini lebih kecil dari 0,05, maka untuk data yang tuai ANOVA ini memiliki variasi yang heterogen atau berbeda ya, untuk variasi yang berbeda. Nah, untuk yang two-way ini kan sudah dilakukan ya dari uji deskriptif, normalitas, homogenitas, kemudian kita uji hipotesisnya. Ya, ini ya menggunakan two-way. Nah, tabel ini. Nah, untuk tabel two-way-nya kita peroleh di sini. Nah, ini ya. Jadi PR1 ini adalah perlakuan, WK ini adalah waktu, PR1 bintang WK ini artinya adalah interaksi ya, interaksi antara perlakuan dan waktu. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah nilai sig-nya ini. Jadi sig-nya ini harus lebih kecil dari 0,5 baru dikatakan signifikan. Nah, dari hasil pengujian tua ini dapat diketahui untuk perlakuan, waktu, dan interaksi antara perlakuan dan waktu seluruhnya memiliki signifikasi lebih kecil dari 0,5. Maka dapat dikatakan ini signifikan ya, artinya perlakuan itu memiliki ini perlakuan ya, perlakuan itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap diameter peradangan. Jadi perbedaan perlakuan itu memiliki pengaruh ya terhadap diameter peradangan. Nah, perlakuan mana yang berbeda itu nanti dilakukan uji Duncan. Selanjutnya adalah waktu. Waktu juga sama ya. Jadi waktu yang berbeda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap diameter peradangan. Nah, ini ya. Nah, waktu mana yang berbeda nanti dilakukan di uji Duncan. Nah, untuk interaksi antara perlakuan dan waktu di sini artinya adalah, jadi untuk perlakuan dan waktu ini memiliki hubungan ya, atau memiliki pengaruh terhadap diameter peradangan. Jadi ini adalah dua faktor yang saling berkaitan atau memiliki interaksi seperti itu. Nah, untuk uji Duncan seperti ini, kita lihatnya di sini ya. Nah, ini adalah uji Duncan untuk perlakuan, ini adalah uji Duncan untuk waktu. Seperti ini. Ini datanya hasilnya kita copy dulu ya, kita copy ke Excel supaya lebih mudah. Nah, seperti ini, lalu kita lakukan interpretasi. Nah, pada interpretasi ini nanti akan ada ini ya, ini adalah nilai rata-rata dan ini adalah nilai dari subset. Jadi subset ini menunjukkan notasi. Notasi artinya adalah di sini jika nilai jika subsetnya itu sama, seperti ini ya contohnya ya. A artinya adalah untuk perlakuan dosis natrium dan dosis ekstrak 200 mg ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, ini ya, tiga ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, namun berbeda signifikan dengan perlakuan lain di luar dari subset A. Jadi tiga ini tidak berbeda signifikan, namun berbeda signifikan dengan B dan C, seperti itu. Nah, untuk B, subset B yang ciplukan 300 mg, ini subsetnya B ini kan tidak ada yang sama. Nah, B ini berbeda signifikan dengan perlakuan lainnya. Kemudian yang untuk NaCMC juga sama ya, subsetnya C ini berbeda dengan perlakuan lainnya. Artinya untuk yang NaCMC ini berbeda signifikan. Jadi yang tidak berbeda ini ya, tidak berbeda adalah ini, tiga ini. Yang berbeda B dan C. Seperti itu untuk cara membaca interpretasinya. Lalu untuk yang ini ya, untuk yang waktu juga sama ya, cara membacanya seperti itu. Nah, untuk yang ini A adalah awal DO. Kemudian yang terbesar di sini ada 3, yaitu jam kedua, induksi, dan jam ke-1. Nah, ini memiliki nilai yang rataan yang terbesar ya. 3 ini dianggap memiliki rataan yang terbesar dan tidak berbeda signifikan, namun berbeda signifikan dengan dengan waktu lainnya.
Nah, seperti itu ya. Jadi 3 ini tidak berbeda signifikan, namun berbeda signifikan dengan perlakuan lainnya. Nah, seperti itu ya untuk pengujiannya. Jadi untuk yang tua ini kan signifikan. Nah, tinggal nanti dipilih saja untuk nilai yang terbaik itu nilai yang terkecil atau yang terbesar, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah untuk pengujian one way ANOVA. Nah, untuk one way caranya sama ya seperti tadi. Kita uji normalitas terlebih dahulu. Analyze, descriptive, explore. Nah, ini kita reset terlebih dahulu. Perlakuan kita masukkan ke factor list, kemudian untuk penurunan kita masukkan ke dependent list. Oke, kita klik plot, lalu kita centang normality plot with test, continue, lalu oke. Nah, ini untuk uji normalitasnya ya, untuk yang one way ANOVA, untuk yang penurunan ini. Jadi seluruhnya ini memiliki sig lebih besar dari 0,05, maka untuk yang data penurunan seluruhnya ini ya, seluruhnya memiliki distribusi data yang normal. Nah, selanjutnya adalah pengujian sama seperti tadi ya, one way dan Duncan, dilanjutkan dengan one way, Duncan, dan uji homogenitas dan deskriptif. Caranya klik analyze, kemudian kita pilih di sini compare means ya, compare means one way ANOVA. Nah, kita masukkan perlakuan ke dalam faktor, lalu penurunan ke dependent list. Kita klik post hoc, kemudian kita centang Duncan, continue, option, kita centang deskriptif, ini homogeneity variant with test, lalu kita centang ini means plot, continue, lalu oke. Nah, ini untuk uji deskriptifnya ya, yang ini. Nah, ini deskriptif yang ini. Kemudian untuk normalitasnya tadi yang sudah dilakukan. Nah, ini untuk uji homogenitas itu yang ini ya. Nah, nilainya adalah 0,530, lebih besar dari 0,05. Maka untuk yang data penurunan ini dapat dikatakan datanya itu adalah homogen atau yang memiliki variansi yang sama. Nah, untuk one way ANOVA kita lihat di sini ya. Nah, ini nilai signya 0,000. Nah, lebih kecil dari 0,05. Di sini menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan, perbedaan perlakuan terhadap penurunan ini ya, UDEM. Nah, dari sini, dari ANOVA ini kita uji Duncan untuk mengetahui perlakuan mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Nah, ini ya. Nah, ini Duncan-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk yang NaCMC itu subsetnya A ya. Nah, ini berbeda signifikan ya terhadap perlakuan lainnya. Kemudian dosis ekstrak buah 200 mg itu B, ini berbeda signifikan dengan perlakuan ini, karena ini untuk masing-masing subsetnya. Untuk yang pengujian yang one way ini tidak ada yang sama ya, artinya setiap perlakuan ini memiliki perbedaan yang signifikan atau memiliki hasil yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, di sini tinggal kita tarik kesimpulan ya dari pengujian one way two way tadi. Jadi untuk yang two way kita lihat di sini. Nah, untuk yang memiliki ini ya, untuk yang memiliki terhadap diameter peradangan. Nah, untuk yang diameter peradangan ini, jadi yang memiliki nilai terkecil ini adalah ini ya. Untuk dosisnya adalah 400 mg dan yang terbesar adalah Na ya, NaCMC. Nah, untuk yang waktu awal DO
ini memiliki nilai peradangan terkecil, kemudian jam ke-1 ini memiliki nilai peradangan terbesar. Kemudian untuk yang penurunan ya, penurunan ini, jadi untuk penurunan adalah NaCMC memiliki nilai penurunan yang terkecil, kemudian natrium memiliki nilai penurunan terbesar. Nah ini ya untuk rata-ratanya. Atau bisa juga kita lihat di sini ya, di grafik ini. Nah di grafik ini dapat diketahui ya, grafik nilai dari peradangan. Nah ini tinggal dibaca saja nanti. Dan ini untuk yang penurunan. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.